양입니다. 저기 강 건너 윗마을에 원득이라. Cerita diawali dengan beberapa anak kecil sedang bermain bersama di hutan. Anak lelaki ini bernama Liol, sang pemeran utama dalam drama ini. Dan gadis kecil ini bernama Yisu, yang nantinya namanya berubah menjadi Hongsim. Ketika sedang asyik bermain, Liol yang seorang putra bangsawan memukul temannya, yang seorang anak budak sampai merasa kesakitan. 오랑캐는 울 자격이 없다. Yisu, seorang putri bangsawan melihatnya dan coba memperingatkan Liol untuk tidak memukul temannya saat bermain. 힘없는 애들을 괴롭히는 거. Sementara itu, di rumah Liol datanglah Tuan Chaun, yang di masa mendatang menjadi seorang wakil Perdana Menteri yang sangat jahat dan kejam. Ia juga merupakan orang paling kuat di kerajaan karena bisa mengendalikan raja. Tuan Chaun menemui ayah Liol yang di kemudian hari akan menjadi raja yang baru. Tuan Chaun memberitahu ayah Liol untuk mempersiapkan diri karena ia akan segera diangkat menjadi raja. Namun, istrinya tidak akan bisa mendampinginya sebagai ratu. Liol nampaknya jatuh cinta pada pandangan pertama pada Yisu. Ia mencari informasi tentang diri Yisu. 하고 있었다. 암녀. Singkat cerita, ketika mereka bertemu lagi, Liol coba menyelamatkan Yisu, yang dikiranya sedang dalam bahaya. Setelah berhasil membawa Yisu pulang bersama, di tengah perjalanan tangan Liol berdarah. Yisu mengikat luka Liol dengan ikat rambutnya. Lalu mereka berjalan lagi. Mereka melihat bunga sakura indah yang berguguran. Larut dalam keindahan bunga yang berguguran, Liol mengatakan bahwa ia menyukai Yisu dan akan menikahinya. Yisu jadi tertegun mendengar ucapan Liol. Di rumah saat bersama ibunya, Liol bercerita tentang Yisu. Ibu Liol mendengar ceritanya sambil mengemasi pakaian untuk dibawa bepergian. Lalu Ibu Liol memberikan ikat rambut Yisu yang sudah dicuci bersih. 저는 열심히 서책을 읽고 있겠습니다. Malam harinya, Liol diam-diam datang menemui Yisu di rumahnya. Ia berniat mengembalikan ikat rambut Yisu. 오늘은 누구에게도 절대 문을 열어. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah keributan. Gerbang rumah Yisu didobrak paksa oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai pengawal kerajaan. 이 주인은 어디 있느냐? Rupanya mereka mendapat perintah untuk mengeksekusi ayah Yisu, yang dianggap menjadi pengkhianat. 칼을 걷어라. Ayah Yisu menyuruhnya dan kakaknya untuk kabur melarikan diri. 가자. 어서 가라. 어서. Dan akhirnya ayah Yisu pun tewas. Betapa kagetnya Liol yang dari tadi menyaksikan kejadian tersebut. Dan ia melihat Tuan Chaun ada di sana juga. Setelah peristiwa kelam itu, ayah Liol diangkat menjadi raja yang baru. Liol pun kini menjadi sang putra mahkota. Tapi saat akan penobatan ada kabar bahwa ibu Liol telah meninggal dunia. Mengetahui ibunya telah meninggal, Liol menjadi histeris. Waktu berlalu, Liol sudah dewasa dan menjadi putra mahkota.
지금 나만 불편한가? Tapi wajahnya selalu datar dan perilakunya sangat dingin terhadap orang di sekitarnya. 좌족우족의 박자를 딱딱 못 맞추는 것이냐? 들 때문에 웃음이 난다? Kasimnya Liol memberitahunya kalau malam ini ia harus tidur dengan putri mahkota. Karena kekeringan sedang melanda, diharapkan dengan hal itu dapat membuat hujan jadi turun. 가뭄이라 합방을 해야 한다. Malam tiba, putri mahkota menunggu Liol di kamar, tapi Liol tidak datang juga. Ternyata Liol sedang di perpustakaan. Liol mengumpulkan semua pejabat. Di depan meja para pejabat, terdapat mangkuk berisi air yang ditaburi kelopak mawar. Lalu Liol menyuruh para pejabat meminumnya. 향까지 맛있습니다. Saat itu, Liol memerintahkan agar menikahkan seluruh rakyatnya yang belum menikah hingga akhir bulan ini, dan tidak boleh ada yang tertinggal. Mendengar ucapan Liol, semua pejabat jadi terdiam. 몹시 걱정하는 듯하여 저도 물을 좀 아껴. Liol juga bilang kalau air yang diminum para pejabat itu adalah air yang ia gunakan mandi waktu kemarin. Para pejabat jadi kaget dan ingin muntah mendengarnya. Ketika Liol menuruni tangga, tiba-tiba dadanya terasa sesak dan ia langsung tak sadarkan diri. Semua orang menjadi panik. Di sisi lain, Yisu yang kini sudah berganti nama menjadi Hongsim. Ia nampak sedang menggali-gali tanah mencari tanaman di hutan bersama sahabatnya, yakni Ketnyo. Mereka sambil membicarakan masalah yang sedang dialami. 부정적이요. 매사에 너무 Hidup Hongsim kini berubah. Ia tidak lagi memiliki status bangsawan karena peristiwa kelam yang dulu menimpa keluarganya. Tak lama datanglah dua orang pria yang dengan lantangnya mencoba mengusir Hongsim dan Ketnyo. 할 거예요. 이것만 후딱 해고. Hongsim tidak terima diusir dan ia dengan beraninya balik melawan dua pria itu. 최소원부터 원녀가 하나품은 Sepulang dari hutan, Hongsim dan Ketnyo pergi ke balai pemerintahan. Karena Tuan Park Bok-eun, petugas pemerintahan mencari mereka. Di sana mereka dimarahi Tuan Bok-eun karena belum menikah juga. Tuan Bok-eun bilang kalau putra mahkota memberi perintah semua orang yang belum menikah harus segera dinikahkan, agar kekeringan yang sedang melanda bisa teratasi. Hongsim menyangkal perkataan Tuan Bok-eun. Menurutnya kekeringan yang melanda tidak ada kaitannya dengan mereka yang belum menikah. Tuan Bok-eun menyuruh Hongsim diam dan mematuhi perintah kerajaan. 뭔 일만 생기면 백성들 탓을 한다니까? 뻥쓰자. Keesokan harinya, Ketnyo ternyata sudah dinikahkan. Hongsim menemani Ketnyo yang bersedih. Ia merasa kesal kenapa sahabatnya harus dipaksa menikah dengan orang sembarangan. 구돌이가 그렇게 싫으면 안 하겠다 그럼. Ketnyo bilang kalau ia tidak mau dinikahkan, maka akan dihukum cambuk sebanyak 100 kali. 개나리를. Sementara itu, putri mahkota mengunjungi Liol yang masih belum sadarkan diri. 의관들은 대체 뭘 하고 있는 거야? Ia merasa heran kenapa sudah berhari-hari putra mahkota belum sadarkan diri juga. 저, 일어나셔야 합니다. Di ruang rapat kerajaan, para menteri sedang meributkan perihal putra mahkota yang sakit-sakitan dan belum juga memiliki keturunan. 뭘 하자는 것이오? 국본의 병증이 날로 심해지시니 Bahkan ada menteri yang menyarankan untuk mengganti posisi putra mahkota dengan adik tirinya, yakni Pangeran Suwon. 전하, 세자저하께서 Saat ada menteri yang nada bicaranya tinggi, Tuan Chaun sang wakil perdana menteri langsung menegurnya.
저와 혈기방장한 춘추이니 금세 Di sisi lain, Ratu merasa senang mendengar kabar putra mahkota yang belum sadar juga. Ratu sebenarnya menginginkan anaknya menjadi putra mahkota menggantikan Liol. 이제야 나의 정성이 빛을 Fakta dari Liol yang tidak sadarkan diri setelah berhari-hari adalah ia sedang mencari pelaku yang sengaja memberinya obat untuk melemahkan kondisi kesehatannya. 같은 자세로 너무 맡기셨으니 누군가는 지금 Rupanya selama berhari-hari Liol pura-pura tidak sadarkan diri. Waktu itu Liol bersama Dojun, pengawal pribadinya, menemui tabib di gudang obat. Ia menanyakan pada tabib mengenai kondisi yang ia rasakan. Liol merasa ketika tidak minum obat itu rasa sakitnya malah berkurang. 독살 시도가 분명해 보입니다. Tabib menyimpulkan hal seperti itu terjadi karena ada racun dalam obat yang diminum Liol. 방했으나 누군가 일부러 Esoknya, Dojun dan Liol merencanakan ingin mencari pelakunya. Dojun meminta Liol untuk melaporkan masalah ini pada raja. Tapi Liol menolak. Ia ingin mengumpulkan bukti terlebih dulu, karena saat ini ia tidak bisa percaya terhadap siapapun di istana, sekalipun dengan ayahnya sendiri. 증거가 필요하다. Kembali pada Hongshim, ia nampak mengemasi barangnya. Ia meminta izin dengan ayah angkatnya untuk bepergian sendiri. Ayahnya sebenarnya khawatir kalau Hongshim pergi sendiri. Tapi karena Hongshim pergi ingin menemui kakak kandungnya, ayahnya pun mengizinkannya untuk pergi. 같이 와야지. 아버지가 여기 있는데. Di malam hari, Liol dan Dojun pergi keluar istana secara diam-diam untuk mencari pelaku itu. Di tengah pencarian, mereka bertemu dengan wanita yang merupakan tabib di istana. Tabib itu mengaku pada Liol kalau ia hanya melaksanakan perintah saja dan meminta maaf pada Liol. 저는 아무것도 모릅니다. Ketika tabib itu makin mendekati Liol untuk memberitahu siapa yang menyuruhnya, tiba-tiba sebuah panah menusuk leher tabib itu. Liol langsung memerintahkan Dojun untuk mengejar pembunuh tadi. Dojun dan Liol berusaha bersama menangkap pembunuh tadi. Liol berhasil menghentikan pembunuh itu. Saat ingin tahu siapa yang menyuruhnya, pembunuh tadi malah mengeluarkan pedang. Dan Liol melawannya hanya dengan sebatang kayu. Mereka berkelahi tapi Liol dalam keadaan terdesak. Saat itu Dojun datang dan melempar pisau yang mengenai bahu pembunuh itu. Lalu pembunuh itu melarikan diri ke arah pasar. Rupanya ia telah mengganti pakaiannya dan membuka penutup wajahnya, jadi Liol dan Dojun tidak dapat mengenalinya. Pembunuh ini adalah pembunuh bayaran bernama Moyon. Sementara itu, Hongshim menumpang ganti pakaian di sebuah toko buku di pasar. Hongshim mengganti pakaiannya dengan pakaian wanita bangsawan. Ia terlihat cantik. Lalu Hongshim melanjutkan perjalanannya. Ia terpana melihat bunga sakura yang indah dan teringat masa lalunya. Di sisi lain, Liol pun sedang memandangi bunga sakura. Ia pun teringat kisah masa lalunya juga. Tanpa sengaja, Hongshim membuka penutup kepalanya. Saat itu ia menyadari tatapan Liol. Ia langsung kabur, dan Liol pun bergegas mengejar Hongshim.